Baru saja bumi Gerobokan digemparkan Pak Slamet pengamen karaoke keliling. Ternyata ada fenomena lain yang tidak pernah terjadi di tempat manapun. Antara lain, sebuah gunung kecil di tengah sawah warga aktif, air persawahan mendidih, dan ironisnya tanaman di persawahan tersebut tidak mati. Ada juga sebuah kolam kuning yang airnya mendidih. Bahkan ada semburan lumpur abadi, sudah ada sejak dulu kala sampai sekarang. Kolam kuning ini letak dan keberadaannya bersebelahan dengan sebuah gunung kecil yang aktif. Namun di kemudian hari, apabila Anda masuk di kawasan ini, bila tiba-tiba perut Anda terasa mules dan terasa pingin BAB, segeralah Anda untuk cepat-cepat meninggalkan lokasi ini. Sudah ada 3 kali ini saya datang ke lokasi ini. Begitu saya beberapa menit mengalami hal yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Selanjutnya pada gambar kita melihat area persawahan benar-benar mendidih. Mengenai suasana dan tentang tempat ini, marilah kita dengar sejenak cuplikan keterangan warga setempat. Anten namanya belik kuning ya? Niko nanten plastik ireng to, Mas. Nggih. Mesti ngetan to. Nggih. Lalu diduli pas. Niku belik kuning jenenge nggih. Panas. Nggih. Niku panas nih, Pak. Panas. Kan umum, Pak. Umum. Ini ketiga niku modal keluke. Oh, modal keluke nggih. Kalau niku nek cara desa nek sengak, cara enten nyawa teng mriku nggih mati. Ini adalah seputaran kawasan Kecamatan Kradenan, Kabupaten Gerobokan, Provinsi Jawa Tengah. Tidak jauh dari lokasi ini ada semburan lumpur yang dikenal orang namanya Bledug Kuwu. Pada kali ini kita akan menuju Desa Medang, letak atau lokasi sebuah gunung yang pernah booming dan viral di media sosial. Orang menamakan Gunung Baru Aktif. Di seputaran Gunung Baru Aktif banyak sekali air-air yang menyerupai air mendidih. Nah, selain itu, akhir-akhir ini Kabupaten Gerobokan juga digemparkan oleh seorang pengamen karaoke keliling bernama Bapak Slamet atau bisa juga dipanggil dengan Mbah Slamet. Mbah Slamet pada hari sebelumnya seringkali ngamen di kawasan Pasar Kradenan ini. Tetapi setelah Mbah Slamet viral dan naik daun, rasanya kita sudah tidak mungkin lagi menemukan Mbah Slamet ngamen di seputaran pasar maupun di pinggir-pinggir jalan. Karena sekarang Mbah Slamet kelasnya sudah manggung di atas pentas dan rekaman. Jadi lokasi Pasar Kradenan ini pada hari sebelumnya juga merupakan tempat kenangan pada saat Pak Slamet ngamen dari kampung ke kampung, dari pintu ke pintu dengan membawa salon kotak yang dicangklong. Setelah beberapa kilometer dari Pasar Kradenan, kita masuk ke sebuah pedesaan yaitu Desa Medang. Di sini ada sekumpulan minoritas penganut agama Kristen yang selalu hidup damai di tengah-tengah kalangan umat Muslim. Kurang lebih ada 4 kakak dengan 1 buah gereja. Sebentar lagi kita memasuki sebuah perkampungan yang penduduknya tidak terlalu banyak. Inilah Dusun Medang. Selanjutnya tempat yang sengaja kita datangi kali ini sebuah tempat di balik kampung ini yang disebut dengan Bledug Kramesan. Ada semacam gunung kecil yang tidak ada tanaman apapun, dan itu ada sudah sejak dulu kala, sejak mbah buyutnya para kakek sesepuh yang ada di kampung ini. Jadi sudah ribuan tahun lamanya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita berada di sebuah tempat yang aneh, karena persawahan yang membentang ini airnya itu mendidih. Namun tanaman-tanaman yang ada di sawah ini tidak mati, bahkan subur seperti tanaman-tanaman yang lainnya. Nah teman-teman sekalian, di depan itu ada sebuah gunung yang usianya itu sudah ribuan tahun. Warga setempat, orang paling sepuh di sekitar tempat ini, maksudnya orang yang paling sepuh di perkampungan di sekitar lokasi ini, mengatakan sebelum mereka itu ada, gunung itu sudah ada tetapi tidak bisa ditumbuhi tanaman apapun juga. Terus di bawah gunung itu ada sebuah telaga. Orang sini menamakan segoro. Segoro itu adalah laut. Telaga itu mendidih. Dan sebenarnya persawahan yang ada di sini itu juga mendidih. Kawasan ini warga setempat menamakan lahan sawah ajaib. Bisa juga dikatakan dengan tanaman ajaib atau tanaman sakti. Anda perhatikan baik-baik, gunung yang tanpa tanaman apapun di depan itu tidak seberapa besar, namun itu aktif. Terus di depan kamera ini ada sebuah kolam yang mendidih sudah ribuan tahun. Mungkin Anda penasaran dan bertanya-tanya, air yang sedemikian rupa menyerupai air mendidih ini, itu karena diapakan ya dari perut bumi itu ya? Apakah di dalam perut bumi itu ada apinya? Ataukah di perut bumi itu ada semacam kompresor oksigen? Saya rasa tidak mungkin. Kita perhatikan dan kita zoom dulu. Anda dengarkan suaranya. Orang setempat menamakan ini kolam kuning, yang jaraknya dengan gunung itu sekitar 15 meter. Terus di sini tidak ada aroma apapun. Namun kalau di waktu kemarau, untuk para orang-orang yang datang ke seputaran lokasi kolam kuning ini, jangan sepagi mungkin, karena di sini itu udaranya itu beracun. Jadi seringkali ada kejadian burung yang terbang di atas kolam kuning ini, burung atau manuk yang terbang di atas kolam kuning ini, itu terkadang jatuh. Sekarang dari kolam kuning ini kita mendekat ke gunung yang gundul, yang tidak ada tanamannya apa-apa sekali itu, dan gunung itu aktif. Terus yang lebih ajaib lagi, di sebelah kanannya gunung, kalau dalam kamera ya, itu ada semacam telaga, dan telaga itu airnya mendidih seperti air yang di kolam ini. Selain itu, persawahan-persawahan ini pun seluas puluhan hektar itu airnya juga mendidih. Nanti Anda ikuti ya. Kita telisik, kita telusuri satu persatu. Pertama kali kita naik dulu ke puncak gunung itu. Ketinggian gunung itu sekitar 6 meter dengan diameter lapak kaki ya sekitar 20 meter. Gunung itu aktif.
beberapa detik itu selalu menyemburkan semacam lumpur, dan pada kala tertentu lumpur itu tumpah ke bibir keluar. Nah, untuk lebih jelas dan gamblangnya kita lihat, kita cermati dengan seksama. Nah, jadi pada saat tertentu lahar dari atas gunung itu tumpah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Entah kalau lagi apa gitu, saya juga tidak tahu. Jadi lahar yang dari atas gunung itu, nah Anda perhatikan dari atas itu ya. Terus untuk naik ke gunung ini tidak terlalu capek. Paling-paling hanya beberapa langkah gitu kita sudah sampai. Anda perhatikan itu telaga ya, telaga yang mendidih. Sekarang kita naik ke puncak gunung ini. Kita lihat pelan-pelan. Nah, itu ya. Terkadang letupan lumpur itu juga amber seperti ini, amber ke bawah terus sampai ke bawah sana. Tetapi kapan dan bila mana lumpur ini amber ya kita semua tidak tahu. Konon kata warga setempat, kalau lagi bulan purnama, lumpur ini amber. Dan setiap hitungan detik, kurang lebih 15 detik sekali, itu selalu menyemburkan semburan seperti itu tadi. Dan kita pun yang datang ke sini itu juga harus selalu waspada. Ada kalanya semburan lumpur itu juga besar. Kita perhatikan saja ya. Beberapa menit kita amati di sini. Nah, suaranya itu Anda dengarkan. Di depan sana itu ladang persawahan dan juga perkampungan. Nah, jadi sambil kita mengamati itu persawahan-persawahan, ini kita berada di atas atau di puncak gunung. Kamera kita putar ke kiri, itu ada telaga. Telaga itu pun mendidih seperti kolam kuning itu tadi, serta persawahan-persawahan yang ada di sekitaran gunung ini pun mendidih. Air yang mendidih di persawahan-persawahan itu kadang juga panas, kadang juga dingin. Kalau lagi dingin, tanaman-tanaman itu hidup. Tapi kalau lagi panas, semua tanaman-tanaman itu tamat atau mati. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat saja ini ya. Berapa detik sekali ya kira-kira itu nyemburnya, Anda perhatikan baik-baik. Ini sambil kita ngambil gambar, sambil kita kelilingi.
Nah, ini ada bekas tumpahan lahar yang ini tumpah ke bawah itu. Jadi walaupun lahar ini jarang-jarang tumpah, walaupun sedikit-sedikit, tetapi kalau berlangsung selama ratusan tahun, ya akhirnya gunung ini makin lama makin membesar. Oke, mungkin Anda sudah tamat. Sekarang kita turun dari gunung tersebut. Kali ini saya berjalan mundur. Kamera semakin kita arahkan ke kanan pelan-pelan. Dan kita arahkan ke persawahan atau telaga yang juga airnya mendidih. Kamera kita balikkan lagi ke arah gunung itu. Oke, sekarang kita ke telaga. Orang sini menamakan itu segoro. Segoro itu laut. Umbruk tanah setinggi itu juga bisa disebut dengan gunung, ya toh. Terus kolam dengan seluas itu juga bisa disebut dengan segoro atau laut. Oke, sekarang kita mengamati tanah persawahan yang airnya itu mendidih. Anda perhatikan baik-baik. Ini satu petak ini tanamannya itu banyak yang mati karena terkadang juga panas, terkadang juga dingin. Tetapi petak yang sebelah kanan ini berhenti mendidih. Terkadang kalau mendidih bareng gitu juga banyak yang mati. Anda perhatikan ya, di sebelah kiri ini airnya sedang tidak mendidih, tanamannya ini aman. Terus di sebelah kanan, nah ini airnya mendidih. Jadi tanamannya banyak yang mati. Kita perhatikan ya. Kalau kita amati betul secara kasat mata, ini benar-benar mendidih. Bukan rekayasa. Anda perhatikan ya. Terus kita lihat yang satunya lagi, kita zoom, kita ambil gambarnya. Nah, ini pun juga benar-benar mendidih. Ini saya tidak berani menyentuh air itu. Sekarang samakan gerakan air ini dengan Anda sedang merebus air. Jadi bandingkan, Anda ambil satu periuk air, Anda rebus sampai mendidih seperti ini. Sama dan serupa atau tidak? Oke, sekarang kita lihat lagi yang ini. Nah, Anda perhatikan ya. Di tengah persawahan ini tidak ada habitat kehidupan hewan reptil seperti katak atau belut atau apa gitu. Nah, ini suaranya blekutuk gitu ya. Anda dengarkan baik-baik. Nah, kita pepetkan kameranya dengan gambar.
Kedengaran ya suaranya ya. Kita amati lagi satu petak yang tanamannya ini banyak yang mati ini mendidih. Terus di saat seperti ini jarang ada warga yang datang ke sini. Entah kenapa. Tadi saya dipesan oleh warga, kalau di sini Mas jangan lama-lama ya. Nanti kalau ada tanda-tanda tertentu Anda cepat-cepat pergi. Nah, tanda-tanda itu tidak saya ceritakan dalam video ini. Tadi Bapak ngomong itu pelan-pelan. Waduh, ini jalannya becek ya. Ini kita tidak bisa ke sana. Anda amati sajalah itu ya. Atau nanti kita putar balik. Nah, gerakan air itu Anda amati. Atau kita zoom saja. Nah, jelas ya itu ya. Selanjutnya yang lebih ajaib lagi, tidak jauh dari segoro dan kolam kuning yang mendidih ini dan beserta gunung baru ini, ada lagi beberapa gunung kecil. Tanahnya itu tidak ada 3 kubik, tetapi gunung itu aktif. Jaraknya dari gunung baru ini sekitar 100 meter ke arah timur. Anda perhatikan baik-baik. Di sini itu tidak ada jalan khusus untuk menuju ke lokasi ini. Jadi kita itu mbelasak-mbelasak lewat ladang warga atau lewat jalan seperti ini. Karena ini bukan jalan umum, jadi kita harus hati-hati. Di depan itu kelihatan seperti bekas bakar sampah, dan itu juga tanah milik pribadi. Di situ ada nanti gunung kecil, gunung terkecil di dunia tapi aktif, atau gunung aktif terkecil di dunia. Kita makin mendekat ya ini ya. Alhamdulillah ini cuacanya itu cerah. Biasanya di sini itu sekali hujan, badai, angin disertai dengan kilat. Nah, Anda perhatikan baik-baik dan seksama ya. Nah, ini bekas meletus ini ya. Ini laharnya seperti ini. Oh, ini sama warga diampet-ampeti ya, memakai ditaruh sampah-sampah gitu ya, biar tidak meresahkan warga. Ternyata warga sini tuh hebat. Ini bekas gunung meletus sama warga entah diapain ini, kok gunungnya ini lalu padam. Tapi kita masih mendengarkan derik sesuatu. Dan gunung baru itu di sana. Nah, itu ya. Itu gunung yang tadi kita naiki. Nah, teman-teman sekalian, bagi Anda yang melihat konten video YouTube ini, monggo dikomentari bagaimanakah menurut pendapat Anda tentang lokasi ajaib ini. Ojo lali di jempol, subscribe dan like serta berkomentar.
Sayangnya di sini jam sekian, ini sekitar jam 3:15 sore, tidak ada orang. Karena kalau sudah di antara jam 5, semua petani yang ada di seputaran gunung ini dihimbau, disarankan untuk segera meninggalkan tempat ini. Karena di antara jam 5 hingga menjelang maghrib, itu udara yang di sini itu sudah bercampur kandungan racun, dan dikhawatirkan nanti akan terhirup orang-orang yang masih ada di lokasi ini. Ini sayangnya ya kudu ngising ya. Dari tadi itu di jalan itu saya empet, lama-lama makin tidak kuat. Oke, sekarang kita juga harus segera meninggalkan tempat ini, dan kita tidak punya waktu lama atau tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Selanjutnya dari kampung ini tadi, sekitar berjarak 2 km, ada lubang semburan lumpur abadi, ada sejak dulu kala hingga kini. Warga Grobogan, Purwodadi, dan Blora mengatakan itu adalah bledug. Semburan lumpur abadi ini dinamakan Bledug Kuwu yang ada di Kradenan Grobogan. Lokasi ini seluas lebih dari 40 hektar. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh. Anda perhatikan baik-baik. Terus di kawasan daerah ini banyak sekali lubang-lubang atau bisa dikatakan bumi jebol, dengan menyemburkan lumpur-lumpur berwarna hitam. Dan orang di daerah sini itu mengatakan bledug. Adanya semburan lumpur yang muncul dari perut bumi yang disebut dengan bledug itu mulainya entah kapan. Sejak para sesepuh orang tertua di daerah ini itu sudah lahir hingga sampai tua, itu ada sejak dulu. Jadi begini ya, para kalangan sesepuh yang ada di daerah ini, mereka itu dari kecil sebelum lahir itu sudah ada, hingga sampai mereka hampir tutup usia, bledug itu pun tidak pernah berhenti. Anda perhatikan baik-baik, tanah yang kita lihat ini, yang ada di depan kamera ini, sebenarnya subur kalau kita rasakan atau kalau kita lihat gitu ya. Tetapi entah kenapa tidak satupun rumput yang bisa tumbuh di tempat ini. Berarti tanah atau bumi ini ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Anda perhatikan di depan itu, kurang lebih ada 60 lubang yang menyemburkan letupan lumpur-lumpur ke muka bumi, dan aromanya itu pun juga tidak sedap. Terkadang beraroma belerang, terkadang juga beraroma sesuatu yang tidak bisa kita sebutkan bau apa. Bisa jadi juga bau konoan. Nah, teman-teman sekalian, mengenai lokasi ini, banyak orang-orang dari luar kota datang ke sini untuk melihat fenomena alam yang mengejutkan, yang 1 tahun yang lalu
pada 1 tahun yang lalu ada yang mengatakan Indonesia dalam bahaya seiring dengan gempa yang ada di Tuban. Nah, ini adalah kalangan wisatawan. Saking pundi Mbak Dari Pati ya Mbak ya? Oh, saya juga dari Demak Mbak ini Mbak. Nah teman-teman sekalian, kali ini di depan kamera ada wisatawan dari Kota Pati. Terus di tempat ini banyak orang berjualan air dan tanah. Mungkin kalau di tempat kita, kalau yang namanya air di Celongkowaan itu dijual beserta tanahnya, itu bisa diketawain orang. Dan anehnya tempat ini jauh dari laut, namun di sini juga menghasilkan uyah atau garam. Mungkin suara saya kurang terdengar dengan bagus karena ini ada gemuruh angin. Nah, di situ ada 3 gentong. Itu gentong apa? Saya juga tidak tahu. Oke, sekarang kita mendekat pada letupan-letupan semburan lumpur. Biasanya semburan lumpur yang ada di tempat ini semakin menjelang sore itu semakin seru atau semakin dahsyat. Nah, jadi di tempat ini ada yang berjualan garam, ada yang berjualan endut, ada juga yang berjualan kuning-kuning. Ini diyakini bisa menyembuhkan penyakit kulit seperti gudeg, patek, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, lahan yang luasnya berpuluh-puluh hektar ini menjadi lumpur seperti ini. Dan sebagai pengaman agar para pengunjung itu dipastikan aman dan tidak ambles, dikasih ini ya, penitian kaki seperti ini. Dulu tidak ada seperti ini, tapi sekarang dikasih seperti ini. Jadi dulu itu para pengunjung itu menginjakkan di tempat ini ya. Namun ya kadang walaupun aman tetapi juga merasakan cemas atau takut. Oke, selanjutnya kita amati seperti apakah semburan atau letupan-letupan lumpur yang ada di tempat ini. Selain itu, di tempat ini juga bagi mereka-mereka kalangan pengikut atau penganut klenik juga sering datang melakukan ritual umi-umi dengan maneka warna sesaji, bahkan ada yang membakar dupa. Misalkan ini ya, setiap kita kesini itu yang namanya dupa itu pasti ada. Nah ini, tetapi ya karena dupanya itu kena hujan gerimis, maka ya gerinya mudar. Oke, kita amati letupan yang ada di depan itu. Sekarang gambar kita zoom. Kita zoom lebih dekat lagi. Nah, letupan lumpur di depan itu, ya toh, itu selalu mak jumbul, mak kerembuk, itu setiap sekitar 5 detik sekali. Dan lumpur yang keluar dari dalam bumi itu lama-lama kan menepi sampai di depan kamera ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita zoom lagi. Nah, karena ini kita posisi ngezoom, nah, jadi gambarnya itu bekas sekali ya. Anda perhatikan, kita amati terus letupan yang ada di depan itu. Nah, seperti itu.
Terus selain itu kan yang di depan itu paling besar, yaitu semburannya. Nanti di sebelah sana, nah di sana itu kelihatan dari sini ya, itu juga ada. Sementara kita melihat atau mengamati yang ini saja dulu. Ini posisi kamera kita zoom, jadi gambarnya itu kelihatan semakin dekat. Terus biasanya pun letupan itu berpindah-pindah. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang agak ke sini, ada yang menjauh. Namun sayangnya suara aslinya itu tercampur dengan suara angin. Nah, kita perhatikan. Nah, jadi suaranya seperti itu, menggelegar. Terus itu kan disertai dengan asap. Asap itu bukan berarti panas, tetapi asap itu kandungan gas bumi yang beraromakan belerang, juga beraromakan semacam yang tidak baik untuk pernapasan. Selanjutnya mengenai lokasi ini, dikelilingi perkampungan. Jadi di seberang sananya itu adalah kampung